Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Yang pertama adalah mengenai menyatakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Seperti ini. A per B dibaca A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat, di mana B ini tidak boleh 0 dan B bukan faktor dari si A. Untuk A disebut dengan pembilang, kemudian yang B disebut dengan penyebut. Contoh sebuah pecahan adalah seperti ini. Misal 1/2 itu dibaca 1/2 atau biasa kita sebut dengan setengah. Yang kedua yaitu 1/4 dibaca 1/4 atau 2/6 seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah pecahan dalam bentuk A per B seperti itu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bilangan pecahan senilai. Bilangan pecahan jika dikatakan senilai atau ekuivalen seperti ini ya. Misal seperti ini ada satu kotak ya, yang dibagi menjadi dua, satu dibagi menjadi dua, artinya 1/2 seperti yang ini bagian pertama. Atau seperti ini, ada 4 kotak ya, ada 2 kotak biru ini ya, dibagi menjadi 4 seperti itu. 2 kotak ini antara yang biru dan juga yang hitam itu dibagi menjadi 4. Masing-masing bagian dibagi menjadi 2 sehingga 2/4. Atau yang seperti ini, ada 8 kotak dari 4 kotak ya. Dalam satu bagian yang warna biru itu ada 4, kemudian yang bagian hitam ini ada 4, sehingga kalau dibagi menjadi 4/8. Ini merupakan pecahan yang senilai. Artinya 1/2 senilai dengan 2/4 atau senilai dengan 4/8. Kita tulis seperti ini. Jadi besarnya kotak ini kan sama, antara setengah ini besarnya sama, 2/4 ini besarnya juga sama, 4/8 ini besarnya sama, besar dalam bentuk satu bulat ya, satu kotak bulat ini. Tapi ketika dibuat menjadi dipecah-pecah seperti ini, dia akan menjadi pecahan yang banyak seperti ini. Tapi dia tetap pecahannya senilai atau ekuivalen seperti itu. Begitu juga dengan contoh yang kedua tentang lingkaran. Satu lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian, menjadi 1/3. Atau satu lingkaran ini, dalam satu lingkaran ini ada 2 yang warna biru dan juga total keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga 2 yang biru 2/6. Begitu juga yang ini. Ini juga dikatakan senilai karena dalam satu lingkaran ini semua besarnya sama, hanya berbeda pembagian pecahannya saja. Sehingga 1/3 senilai dengan 2/6 dan juga senilai dengan 3/9. Atau kita tulis 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9. Sehingga dari dua ilustrasi ini di atas dapat kita simpulkan bahwa pecahan A per B sama dengan C per ini D. Ini maksudnya D. Sama dengan C per D. Seperti itu. Sehingga A dikali dengan D, bagian A ini dikali dengan D, sama dengan B ini dikali dengan C. B dikali dengan C, dengan syarat bahwa B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak boleh sama dengan 0. Artinya si B dan si D yang merupakan penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 1/2 seperti ini, A per B 1/2 sama dengan 2/4 C per D. Kita coba buktikan apakah benar bahwa A per B sama dengan C per D atau 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kita buktikan dengan cara perkalian silang. 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2, 2 dikali 2. Sehingga didapatkan
1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga 4 sama dengan 4. Artinya benar bahwa ini senilai, seperti itu. Jadi jika kita ingin membuktikannya dengan cara seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke pelajaran yang selanjutnya mengenai penyederhanaan bilangan pecahan. Suatu bilangan pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali satu. Bapak kasih contoh 2 saja seperti ini, setengah dan 3/8. Setengah ini, angka 1 ini pembilangnya ini habis dibagi dengan 1. Ya, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Sehingga faktor dari 1 itu adalah angka 1. Kemudian 2 habis dibagi oleh angka 1 dan 2. Sehingga faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Karena 2 ini bisa dibagi dengan 1 seperti ini. Dan 2 juga bisa dibagi dengan 2. Sehingga faktornya dari 2 adalah 1 dan 2. Antara angka 1 di sini dan 2 di sini, 1 dan 2 di sini, ini sama-sama memiliki faktor 1 yang saya tebalkan seperti ini, angka 1 ini. Faktor yang sama adalah 1, sehingga ini tidak bisa disederhanakan pecahannya seperti itu karena memiliki faktor 1 seperti itu. Yang selanjutnya juga sama, 3/8. 3 habis dibagi 1 dan 3 sehingga faktor dari 3 adalah 1 dan 3. 8 habis dibagi oleh 1, 2, 4, dan 8 sehingga faktor dari 8 itu sendiri 1, 2, 4, dan 8. Masih ada angka 1 yang sama seperti itu sehingga ini disimpulkan tidak bisa disederhanakan. Contoh yang bisa disederhanakan seperti apa sih, Pak? Nah, Bapak kasih contoh yang seperti ini. Misal 4/8, kita fokus kepada angka 4/8. 4/8 ini bisa disederhanakan. Kenapa? Karena jika 4 ini dibagi dengan angka 2, itu menghasilkan angka 2. Begitu juga dengan 8. 8 ini dibagi dengan 2, hasilnya 4. Artinya, ini bisa disederhanakan. Atau senilai tadi. Ya, seperti itu. Sehingga 4/8 sama dengan 2/4, bentuk penyederhanaan yang pertama. Masih bisakah Pak disederhanakan kembali? Kita coba, apakah bisa 2 ini disederhanakan kembali? Ternyata bisa dibagi dengan angka 2. 2 ini dibagi dengan angka 2 menghasilkan angka 1. Begitu juga dengan 4. Jika yang atasnya dibagi 2, maka yang bawah juga harus dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga bentuk sederhana dari 4/8 yaitu 1/2, yaitu bentuk terkecilnya, penyederhanaan terkecil. Kesimpulannya adalah bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi angkanya harus sama. Di sini sama-sama dibagi 2, di sini harus dibagi 2, di sini dibagi 2, di sini harus dibagi 2. Jika nanti bertemu dengan soal yang lain, di sini nanti dibagi 5, maka yang di bawah juga harus dibagi 5, seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai jenis-jenis bilangan. Kurang lebih bilangan ada dikelompokkan menjadi 5 jenis seperti ini. Nama bilangan pecahannya yaitu pecahan biasa yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni ini contohnya seperti ini. Setengah, 1/3, 3/5. Artinya pecahan murni ini adalah pecahan yang murni yang tidak bisa disederhanakan. Dia murni, hanya bentuknya seperti ini. Tetapi jika ada pecahan yang tidak murni, dia seperti ini contohnya 3/2, 5/3, 9/2, seperti itu. Jadi kalau pecahan murni dia penyebutnya yang bawah itu lebih besar daripada pembilang. Kalau untuk pecahan tidak murni itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Itu pembagian dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Dan pada intinya pecahan murni dan pecahan tidak murni ini tergolong dalam pecahan
biasa, seperti itu, yang tidak bisa disederhanakan. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran ini dikatakan campuran karena dia campuran, ya, campur antara bilangan pecahan dan juga bilangan bulat, seperti ini. Satu ini kan termasuk dalam bilangan bulat, dan 1/2 ini atau setengah ini dikatakan pecahan. Jadi ada bilangan bulat dan ada pecahan. Atau yang seperti ini, 5/5, 2/3. 5-nya ini adalah bilangan bulat, 2/3 adalah bilangan pecahan. Kemudian ada yang berbentuk desimal, berbentuk koma, seperti ini ya. 1/2 itu 0,5. Kalau ini 0,1, 1,32, 0,256 yang berbentuk koma seperti ini. Ya, ada satu angka di belakangnya, kemudian koma, dan angka seterusnya itu dinamakan dengan bentuk desimal. Kemudian yang keempat adalah mengenai persen atau dikenal dengan per 100. Kalau dilambangkan bentuknya lambang seperti ini, ya. Persen, dibaca persen. Contohnya adalah 10%. 10% ini kalau kita buat dalam bentuk pecahan itu sama dengan 10/100 per 100. Jadi kalau 10%, 10/100. Kalau 15% berarti 15/100, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah per mil atau per 1000. Lambangnya hampir sama dengan persen, hanya ada di bawahnya ada nolnya 2, seperti itu, dibaca per mil. Contohnya adalah 10 per mil sama dengan 10/1000, atau 15 per mil sama dengan 15/1000. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Setelah ini kita akan menuju kepada latihan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.